Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 7 ayat pertama. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang memiliki tujuan hidup, memiliki target. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita mengimani Yesus sebagai juru selamat, ada tugas dan tanggung jawab kita bahwa kita juga harus sebagai pemberita keselamatan kepada orang lain, termasuk untuk menegur yang salah dan juga memperbaiki. Jika memang itu salah, kita harus katakan salah. Jika benar, maka kita katakan itu benar. Namun, mengapa Yesus berkata jangan menghakimi? Apakah memang kita tidak boleh berbicara tentang kesalahan orang lain, memperbaiki kesalahan orang lain? Ternyata dalam Yohanes dikatakan juga jika engkau menghakimi, jangan menghakimi berdasarkan apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Artinya bisa. Tetapi Yesus mau menghindarkan kita dari cara menyatakan kesalahan seseorang dari hal yang tidak baik. Sering kita menyatakan sesuatu yang salah menjadi benar hanya karena perbedaan pandangan ataupun karena ikatan. Dan sebaliknya, memutarbalikkan fakta itu menjadi hal yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak bisa menghakimi dengan benar. Demikian juga firman Tuhan ini tentang cara kita menghakimi, sehingga Yesus di ayat berikutnya berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa yang kita lakukan itu juga yang akan kembali kepada kita. Jika kita menghakimi dengan benar, maka kita juga akan dihakimi dengan benar. Jika kita menghakimi dengan salah, maka kita juga akan dihakimi dengan cara yang salah. Dan di ayat berikutnya juga berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat. Ternyata kita boleh berbicara tentang kesalahan orang lain, tetapi terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita agar kiranya perkataan kita, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan kesalahan orang lain sedangkan kesalahan kita jauh lebih besar? Sehingga Yesus mau mengatakan bahwa pemberian contoh terbaik, teguran terbaik adalah memperbaiki diri, membenahi diri, menjauhkan hal yang tidak benar, dan menjadikan diri kita cerminan bagi orang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, menjadi sumber berkat bagi orang lain. Mari hidup dengan benar, dengan ukuran yang Tuhan tentukan, yaitu saling mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan untuk menghakimi dengan benar, untuk menyatakan kesalahan dengan benar, tapi terlebih dahulu kami memperbaiki diri kami, agar kami layak menjadi contoh baik teladan bagi orang lain. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.